Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Risa Raila Vifta SSI MSc dan Ibu Lina Lestari Indriati S1 NSI APT selaku dosen mata kuliah biokimia. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi glikogenolisis. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Anggota kelompok 3 yang pertama yaitu ada Clarissa Claranica Friska Lesvi, yang kedua ada Anggun Setiawati, yang ketiga ada Pitaloka Raya Zekia, yang keempat ada Revita Dian Saputri, dan yang kelima ada Aryo Listianto Dika Putri Wandana. Pokok pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada definisi dari glikogenolisis, yang kedua ada tujuan dari glikogenolisis, yang ketiga ada alur metabolisme dari glikogenolisis, yang keempat yaitu ada enzim yang terlibat dan fungsinya, yang kelima reaksi yang mungkin terjadi pada masing-masing tahapan metabolisme dari glikogenolisis, yang keenam ada fungsi glikogenolisis bagi tubuh, dan yang terakhir yaitu kelainan metabolisme dan hubungan dengan penyakit tertentu. Definisi glikogenolisis. Glikogenolisis ini merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Contohnya, apabila tubuh dalam keadaan lapar dan jika tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah itu akan menurun. Dan glukosa yang diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari glikogenolisis. 1. Di otot. Tujuan untuk mendapatkan energi. Hasil akhir, pirufat atau laktat. Sebab glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari glikogenolisis masuk ke jalur glikosisi di otot. 2. Di hati. Tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara 2 waktu makan. Alur metabolisme. Untuk alur metabolisme yang pertama yaitu ada tahap pertama yaitu penguraian glikogen. Penguraian glikogen ini merupakan pembentukan glukosa 1-fosfat dari glukosa 6-fosfat plus H2O dibantu dengan enzim glukosa 6-fosfatase menjadi glukosa dan PI. Nah, enzim glukosa 6-fosfat terdapat di hati, ginjal, dan epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot. Tahap yang kedua yaitu ada glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat melepaskan gugus fosfat dari glukosa 6-fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Tetapi perubahan dari glikogen sintase 1 dan glikogen sintase D terjadi melalui proses fosforilase sintesa 1 oleh ATP dan dikatalis oleh sintase kinase menghasilkan ADP dan glikogen sintase D. Tahap yang keempat yaitu fosforilasi kinase aktif dengan mendapatkan energi dari penguraian ATP dan ADP, memasukkan gugus fosfat ke dalam fosforilase B sehingga dihasilkan fosforilasi aktif yang mengkatalis penguraian glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, di alur metabolisme ini dengan adanya enzim spesifik yaitu glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfatase mampu membuang gugus fosfat dari glukosa 6-fosfat. Nah, hal tersebut akan memudahkan terbentuknya glukosa bebas dan berdifusi dari sel ke dalam darah. Nah, peristiwa tersebut merupakan tahap akhir dalam proses glikogenolisis hepatik yang dicerminkan dengan kenaikan kadar glukosa darah. Enzim yang terlibat pada glikogenolisis. Yang pertama, enzim fosforilase glikogen akan memutuskan ikatan yang menghubungkan glukosa dengan glikogen dengan mengganti gugus fosforil. Pada tahap ini, glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Yang kedua, enzim fosfoglukomutase
kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni pembawa energi di dalam sel tubuh. Yang ketiga, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir, yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Yang keempat, enzim glikogen fosforilase memutus ikatan alfa-1,4 glikosidik dari glikogen. Yang kelima, debranching enzim memutus ikatan alfa-1,5 glikosidik. Reaksi yang mungkin terjadi pada masing-masing tahapan metabolisme. Reaksi yang terjadi pada glikogenolisis yaitu reaksi penguraian glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dibantu oleh enzim fosforilase. Fungsi glikogenolisis bagi tubuh, yaitu untuk memproduksi energi ketika tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Kelainan metabolisme dan hubungan dengan penyakit tertentu. Hipoleukemia atau kadar gula darah rendah. Suatu keadaan di mana kadar gula dalam darah hingga di bawah 60 mg per dl dalam keadaan normal, tubuh mempertahankan kadar gula darah antara 70 sampai 110 mg per dl. Sindrom McArdle, suatu kelainan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah glikogen. Glikogen adalah bentuk gula yang tersimpan di seluruh jaringan tubuh, terutama otot dan hati. Kerusakan liver. Proses glikogenolisis yang terjadi secara terus-menerus akan dapat menyebabkan kerusakan liver. Kerusakan pada fungsi liver akan menyebabkan penyakit yang sebagian besar tidak dapat diobati dan berakhir dengan kematian. Pencegahan dan pengobatan. Prinsip dari pengobatan hipoglikemia dan liver adalah menaikkan kembali kadar gula darah yang rendah itu sehingga mencapai kadar normalnya. Misal mengkonsumsi gula dalam bentuk permen atau tablet glukosa ataupun minum jus buah atau segelas susu. Nah, mungkin itu penjelasan dari kami dari kelompok 3. Mungkin jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.